wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Irnawati. Saya dari kelas 10 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang AMDAL atau singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Apa itu AMDAL? AMDAL merupakan istilah yang cukup familiar di telinga masyarakat. AMDAL diperkenalkan sejak tahun 1969 saat orang mulai merasakan dampak pembangunan pada lingkungan. Di Indonesia, AMDAL baru hadir pada tahun 1982 melalui Undang-Undang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut penjelasan lengkap mulai dari pengertian, tujuan, sampai dengan dasar hukumnya. Pengertian AMDAL. AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, AMDAL adalah kajian yang mencari dampak positif dan negatif dari suatu proyek yang akan dilakukan. Dalam AMDAL, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dampaknya, meliputi aspek fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya, serta kesehatan masyarakat. Tentu, porosnya ialah pemerintah yang mengambil peran penting dalam menilai kegiatan-kegiatan tersebut layak atau tidaknya. Kelayakan rencana kegiatan dinilai dari dampak positif dan negatifnya. Jika dampak positif lebih besar, maka proyek akan lebih mudah mendapatkan izin kegiatan. Namun, jika dampak negatifnya lebih dominan, kegiatan akan dilarang. Seperti pengertiannya, AMDAL ialah upaya agar lingkungan hidup dapat terjaga keamanannya melalui analisis yang dilakukan sebelum sebuah kegiatan dilakukan. Mengutip dari buku ajar mata kuliah AMDAL Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta tahun 2014 oleh Reda Rizal, jika dilihat dari segi teknis, AMDAL hadir untuk menghindari dan meminimalisasi dampak lingkungan hidup, sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Berikut fungsi AMDAL. 1. Memberi masukan dalam hal pengambilan keputusan. 2. Memberi pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak lingkungan hidup. Dan yang terakhir, memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Adapun tujuan AMDAL agar lingkungan hidup tidak terdampak, minimal mengurangi dampaknya dan melaksanakan kompensasi terhadap dampak tersebut. Dilansir dari axelen.co.id, AMDAL memiliki dua tujuan. Yang pertama, AMDAL bertujuan menjaga agar rencana kegiatan tidak terdampak buruk pada lingkungan. Kedua, AMDAL bertindak sebagai penjaga keamanan lingkungan berguna sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan, pengembangan wilayah, pemenuhan prasyarat loan, serta sebagai rekomendasi proses perizinan. Adapun dasar hukum dari AMDAL, AMDAL memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Dengan fungsi dan perannya, AMDAL merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Melalui AMDAL, suatu rencana atau kegiatan dapat berjalan sesuai dengan komitmen terkait pengelolaan lingkungan yang akan dilakukannya. Yang pertama, analisis dampak lingkungan atau yang disebut dengan AMDAL awal mulanya diprakarsai di Amerika Serikat oleh National Environmental Policy. Kedua, dasar hukum AMDAL di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiga, PP Nomor 27 Tahun 1999 terkait AMDAL merupakan kajian dampak utama dari rencana kegiatan atau usaha terhadap lingkungan hidup. Kajian ini dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan dari penyelenggaraan kegiatan atau usaha. Keempat, dari dasar hukum AMDAL ini, para pengusaha yang berencana memiliki usaha atau kegiatan di suatu wilayah wajib hukumnya menaati keputusan berdasarkan analisis dampak lingkungan yang telah dilakukan. Beberapa bentuk dari hasil kajian AMDAL berupa dokumen, meliputi dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup yang disebut dengan KANDAL, dokumen analisis dampak lingkungan hidup yang disebut dengan ANDAL, dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup yang disebut dengan RKL, dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup yang disebut dengan RPL, dan dokumen ringkasan eksekutif. Nah, itulah ulasan tentang pengertian dan tujuan serta dasar hukum AMDAL yang perlu diketahui.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.